96.3 RPK FM. Terima kasih, Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu. Kembali lagi yang Muger on air di RPK menyapa ruang dengar sahabat RPK. Malam hari ini talk show yang Muger on air di RPK ngangkat tema paduan suara gereja. Saya dulu anggota paduan suara. Disclaimer dulu awalnya. Padahal sebenarnya nggak apa-apa gitu. Paduan suara gereja antara seni, iman, dan pelayanan. Sudah hadir bersama saya di studio Ibu Ika, dosen saya lagi. Dan saya mau belajar lagi, mau kuliah lagi. Selamat malam, Oke. Selamat malam. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dari gereja langsung kah atau dari pelayanan langsung nih? Iya, sempat pulang dulu. Sempat pulang dulu. Sempat pulang dulu. Sempat pulang dulu. Oke. Menarik. Karena kita sudah beberapa kali, ini udah kali ketiga Bu ya? Iya. Kita ada kali ketiga ya? Masih ketiga atau sudah ketiga? Masih ketiga. Masih ketiga. Pak produser, ini masih ketiga Pak produser. Ada 7 lagi atau ada berapa lagi terserah. Amin. Ya, malam hari ini kita akan ngobrolin tentang paduan suara gereja. Dan sahabat RPK bisa berinteraksi dengan kami di studio lewat pesawat telepon 02180444, SMS atau WhatsApp 0815 18444, atau langsung saja tulis di kolom komentar live streaming YouTube RPK 9630 FM. Oke, kita langsung masuk saja mulai dengan paduan suara gereja antara seni, iman, dan pelayanan. Ibu bisa cerita sedikit pelayanan Ibu dalam dunia paduan suara? Oh, cerita sedikit ya. Ya, banyak juga nggak apa-apa sih Bu. Banyak juga nggak apa-apa sih. Dulu sempat ya ikut paduan suara yang saya latih kan? Iya. Saya dilatih sama beliau. Salah satu. Ya, dulu. salah satu. Iya. Ya, saya bersyukur bahwa saya diberikan kesempatan ya untuk dalam perpaduan suaraan. perpaduan suaraan. Jadi saya melatih paduan suara dari udah sampai saat ini sih 20-an tahun. 20-an tahun paduan suara. Iya. Oke. Ketahuan tuanya.
Tapi dari 20-an tahun itu Iya. melatih paduan suara dari anak-anak Oke. TK, Mm-mm. TK loh. TK, remaja, pemuda, dewasa itu juga dewasa yang wanita atau gabung, Iya. juga sampai lansia. Jadi sebenarnya sudah pernah melatih semua kategori Semua paduan kategori suara. umur. Usia. Terus kemudian juga baik paduan suara gereja, Mm. sekolah Mm. atau kampus, juga kantor juga pernah. Oh, kantor juga ada tuh paduan Ada. suara tuh. Ada karyawan gitu. Iya. Karyawan di situ. Berarti tidak hanya paduan suara dalam konteks gereja. Iya, Wow. pernah. Jadi itu bersyukurnya bahwa dari semua itu saya belajar dari semua macam-macam paduan suara dan di berbagai tempat itu saya belajar di situ. Berarti sudah pernah ketemu dengan orang atau dengan tipikal suara, warna suara yang bermacam-macam Iya, gitu kan. betul sekali. Ketemu dengan saya yang jelek sekali nyanyinya. Oke. Wah, nanti kita bahas kemudian. Iya, ya, oke, begitu ya. siap. Baik, kita mengerucut aja deh Bu. Iya. Apa namanya, ke konteks paduan suara dalam ibadah. Sebenarnya makna atau dan fungsinya paduan suara dalam sebuah ibadah tuh apakah harus selalu ada dalam ibadah atau bagaimana? Apakah harus selalu ada ya? Mm-mm. Tapi kita lihat dulu. Iya. Jadi paduan suara itu adalah kelompok penyanyi ya. Mm-mm, mm-mm. Iya dong. Iya. Bukan kelompok petinju ya, bukan ya. Paduan suara Kelompok itu penyanyi. kelompok penyanyi Iya. yang membawakan Mm-mm. lagu-lagu pujian jemaat Iya. atau juga lagu-lagu ibadah gitu ya. Untuk apa? Untuk memperkaya pengalaman ibadah. Memperkaya jemaat. pengalaman ibadah Iya, jemaat. Jadi kalau ada itu perannya sangat luar biasa sih sebenarnya Oke. untuk memperkaya. Mm-mm. Jadi fungsinya sebenarnya dalam dari paduan suara dalam ibadah itu menolong umat untuk bernyanyi dengan baik dan benar. Oke. Menolong umat untuk tidak hanya bernyanyi tapi bernyanyi dengan baik dan benar. Itu fungsinya, salah satu fungsinya gitu ya. Paduan suara. Nah, ini terbersit di pikiran saya nih Bu. Jadi gini, contoh misalnya di gereja saya itu kan kecil, gereja yang ibaratnya sedikit lah orangnya. Itu kalau anggota paduan suaranya nyanyi di depan atau misalnya mengiringi dalam ibadah, sepanjang ibadah yang duduk tuh kosong Bu. Kosong apa ada sedikit? Ya ada sedikit. Artinya apakah setiap ibadah itu perlu ada atau hanya momen-momen tertentu saja? Atau sebaiknya bagaimana nih mengelolanya? Iya, sebaiknya justru setiap ibadah ada. Oke, menarik Karena nih. kan tadi saya sampaikan bahwa Fungsinya paduan itu suara tadi ya? itu menolong umat. Dan paduan suara itu juga bagian dari umat. Jadi tidak masalah misalkan yang terlihat sebagai jemaat itu sedikit, Iya. paduan suaranya ya kan sama-sama semua. Oke. Nah, justru paduan suara di situ menolong umat untuk yang sedikit itu untuk mengalami pengalaman iman dalam ibadah. Menarik. Nah, oke. Kan Ibu udah pernah ngelatih paduan suara yang gereja dan paduan suara yang istilahnya paduan suara di luar ibadah gereja gitu ya. Itu melatih sampai mereka mengadakan konser kah atau apa? Lomba sih. Lomba. Waktu itu untuk lomba. Ada bedanya nggak karakteristik ini paduan suara untuk ibadah, ini paduan suara dalam tanda kutip sekuler untuk lomba dan segala macam, itu ada bedanya atau apa yang terlihat bedanya gitu Bu? Terlihat bedanya adalah di tujuannya ya. Oke, tujuannya satu. Tujuannya untuk apa
diadakan paduan suara itu gitu. Jadi dari tujuannya itu karena itu waktu itu untuk lomba antar bidang di karyawan di situ. Oke. Ya saya latihkan, tapi tetap serupa sama untuk soal ini ya, Tekniknya. untuk teknik dan juga membawakan nyanyiannya itu. Karena kan saya nggak hanya melatih vokalnya, tapi juga melatih mereka untuk interpretasi terhadap lagu yang mereka bawakan. Ya kalau waktu itu untuk 17 Agustus ya, lagu-lagu nasional. Ya, saya mengajak mereka untuk interpretasi lagu itu. Bagaimana membawakannya dan seperti itu. Tujuannya apa? Mereka menang dong tujuannya. Ya, tujuannya menang. Betul. Ya sebaik mungkin itu melatih teknik vokalnya. Berarti secara teknis sama. Oke. Kita tahan dulu, tujuannya. Ibu. Iya. Nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana sahabat RPK, tetap di Yamuger On Air di RPK. Terima kasih sudah bersama kami dan kita masih lanjut paduan suara gereja antara seni, iman, dan pelayanan bersama Ibu Ika. Ibu, tadi itu saya sudah nanya tentang konser dan ibadah dalam gereja. Nah, pertanyaannya saya gabung sekarang nih. Saya gabung sekarang nih. Bagaimana tanggapan Ibu atau misalnya pandangan Ibu tentang paduan suara di gereja, di dalam gereja nih Ibu ya, paduan suara di dalam gereja, dalam ibadah di gereja, itu yang mau bilang gimana ya, sekedar konser atau sekedar mempertunjukkan, mau tampil aja. Ya, mau tampil aja gitu, itu gimana tuh Bu? Iya. Gimana? Pertanyaannya agak-agak gimana gitu Bu ya? Menyinggung banyak orang nih. Kecenderungannya, tapi itu tidak salah ya. Harus ada semangat itu karena juga paduan suara kan memang di depan, harus terlihat, harus terdengar dengan baik di depan gitu kan. Perform berarti kan tampil di depan. Tapi yang saya mau ajak ini sebagai paduan suara, kita harus menyadari benar bahwa paduan suara itu bernyanyi tidak hanya untuk perform semata. Tidak hanya untuk perform semata. Oke. Untuk perform
Iya, pasti kan karena tampil di Iya, depannya. iya. Tapi tidak hanya untuk itu semata, tetapi untuk menyampaikan firman melalui pujian yang dibawakan. Nah, bagaimana bisa? Ini bisa dilakukan kalau kita yang membawakan, dalam hal ini paduan suaranya itu juga sudah mengalami firman itu. Kalau Iya. sudah mengalami firman itu, Mengalami firman ya, itu. yang dilakukan itu ya, Iya, yang dinyanyikan itu. yang dinyanyikan Yang itu. dinyanyikan itu. Cuman pertanyaannya akan menjadi begini, Bu. Bagaimana bisa sempat, dalam tanda kutip, sempat mengalami jika ngurusin motivasi orang jadinya ini. Tapi gini, kan kadang-kadang kan riweh ya, Bu ya. Riweh dengan kostum lah tadi. Riweh dengan aku di sebelah mana nih berdirinya, posisi gitu kan, dan segala macam. Posisi menentukan prestasi ya. Bukan posisi kalau tampil di depan, posisi menentukan kelihatan kamera apa enggak. Oke. Disorot apa enggak nih gitu kan. Kalau terlalu nyempil di samping kiri, samping kanan, nah itu kan artinya banyak hal yang mengganggu pikiran orang, sehingga jangankan sampai mau menghayati, pada akhirnya jatuh-jatuhnya adalah cuman hafal nadanya dia, dan itu gimana, Bu? Aduh, saya jadi ngurusin motivasi orang kan pada akhirnya, tapi harus ditanyakan. Iya, itu bisa melalui prosesnya. Oke, melalui prosesnya. Karena itu paduan suara ini nggak boleh dadakan. Oke. Harus latihan dengan rutin. Nah, itu tantangannya. Tantangan paduan suara. Tantangannya itu. Apalagi yang sudah misalnya terbiasa mau ada event, ada momen perayaan apa, hari besar, baru latihan gitu. Ada latihan tapi ya, hanya ada sekali, dua ya, kali ya, gitu ya. Itu akan lebih sulit untuk melatih yang soal interpretasi tadi gitu. Melatih soal yang menghayati tadi itu. Menghayati bukan hanya sebelumnya, pas pada saat tampil itu tadi, dan pada saat membawakan pujian itu bisa mengalami di situ. Tapi dalam prosesnya, dalam latihannya itu kan perlu dilatih memang untuk menghayati setiap kata, setiap nada, setiap tempo, setiap dinamika dari lagu itu. Nggak hanya nada loh ya, bahwa temponya, bahwa dinamikanya, bahwa kata-katanya itu yang menolong kita untuk melatih diri untuk menghayati lagu yang akan kita bawakan gitu. Pengalaman Ibu sebagai pelatih gimana, Bu? Selama 20 tahun nih. Susah melatih itu sebenarnya, Ibu ya? Susah gampang apa gampang susah ya? Beragam sih ya. Dan saya terberkati dengan pelajaran itu. Kenapa terberkati? Karena juga saya mengalami itu. Mengalami ketika saya melatih gitu, saya tertegur, saya dihibur, saya dikuatkan melalui melatih. Jadi saya juga mengalami firman itu. Karena itu saya melatihkan itu. Jadi ketika saya dalam keadaan terpuruk misalnya, saya tetap melatih. Kok ya pas ya, tapi saya yakin itu bukan kebetulan. Jadi saya latihkan kata-katanya di lagu itu, hadapi dengan senyum. Tuhan merangkul, Tuhan menopang. Intinya di lagu itu. Ketika saya melatihkan itu luar biasa. Kok balik ke saya nih? Jadi nggak hanya anggota paduan suara yang saya latih yang mengalami, yang berlatih untuk mengalami itu, saya sebagai pelatih juga begitu. Gitu. Tapi itu kuncinya tadi satu ya. Kuncinya tadi adalah bagi paduan suara yang rutin, punya jadwal rutin.
Bukan hanya pada saat-saat tertentu mau ada event, memang ada Dadakan latihannya, ya. dadakan dan segala macam. Karena itu juga susah sih sebenarnya ya untuk menginterpretasi dari lirik itu saja butuh waktu lama kan sebenarnya, Bu. Iya. Dan saya sering sampaikan pada paduan suara yang saya latih bahwa kita paduan suara ini bukan kayak makan mie instan. Oke. Cepet dong. Ya. Enak dong. Ya. Jadi sih jadi gitu. Misalnya 2 kali latihan, lagunya familiar, terus aransemennya juga mudah gitu. Jadi. Tapi apakah itu sesuatu yang bisa dikatakan menyehatkan? Mie instan? Kalau keterusan nggak baik toh, gitu. Itulah. Jadi sih jadi, bagus sih bagus. Tapi apakah itu tersampaikan? Secara teknis bisa. Jadi bagus gitu paduan suaranya gitu. Misalnya tampil dengan baik, aransemennya juga nadanya tepat dan segala macam. Tapi menurut pengalaman ya selama ini, ya asal ya bagus aja gitu, tapi tidak sampai menyentuh iman itu tadi. Nah ini dia kan, berarti kan memang benar nih, seninya dapat. Iya, ini kan antara seni, iman dan pelayanan. Seninya dapat. Seninya dapat, indah. Tapi imannya enggak. Tidak tersentuh. Akhirnya pelayanannya jadi tidak seperti yang seharusnya. Padahal paduan suara itu punya privilege ini. Ya, yang tadi fungsi tadi itu. Ya, fungsi tadi. Wow. Banyak hal yang dipikirkan berarti harusnya ya. Maksudnya untuk paduan suara itu harus benar-benar dipersiapkan secara serius. Betul sekali. Berapa kali absen kalau latihan paduan suara waktu itu? Sekali aja, Bu. Saya sekali aja. Saya sekali absen, Bu. Ya. Diampuni. Tapi bertobatlah. Ya, setelah ini ya, setelah siap. mengetahui bahwa paduan suara ini tidak main-main dalam ibadah. Iya. Berarti sebenarnya kalau bilang seni, iman dalam pelayanan paduan suara sama-sama penting, tapi tidak bisa satu mengalahkan yang lain dong berarti ya. Maksudnya, yaudah yang penting kita penghayatan aja, seninya amburadul dan segala macam itu pun enggak kan sebenarnya, Bu. Iya, betul sekali. Jadi relasinya ya antara seni bermusik dengan iman dalam pelayanan paduan suara. Seni bermusik dalam hal ini vokal dan instrumen ya. Vokal dan musiknya itu memang mengedepankan keindahan pasti ya. Teknis. Seni bermusik mengedepankan keindahan yang bisa dinikmati melaluinya. Betul. Melalui yang ditampilkan itu. Nah, saya baca ya artikel, ada teolog Indonesia Mawini berkata bahwa musik gereja adalah ungkapan isi hati orang percaya. Dia bilang gitu. Sejalan juga dengan Martin Luther ya juga mengatakan bahwa gereja yang baik adalah gereja yang bernyanyi. Jadi musik dan nyanyian adalah sarana yang efektif untuk membangun iman gitu. Siapa yang melakukannya? Paduan suara. Jadi seninya itu harus memang dapat, karena bagaimana itu bisa menyajikan yang menyentuh iman itu. Kalau nggak bagus ya nggak menyentuh iman kan ya. Ya juga begitu relasinya. Iya betul. Jadi pada akhirnya tidak bisa mengabaikan salah satu. Tidak bisa berkaitan. Jadi teknis seperti tadi saya sampaikan, kalau interpretasi terhadap lagu ya, nggak hanya nadanya saja, liriknya, temponya, kecepatan itu, keras lembutnya itu menolong lagu itu jadi seperti maunya seperti apa sih. Misalnya kalau lagu untuk membangkitkan semangatnya, sorak haleluya pujilah gitu, Allah yang agung maha esa. Kalau nyanyikannya dengan lemes-lemes gimana coba, kan tidak kayak nggak nyambung gitu. Betul. Jadi tetap penting, kita nggak boleh
mengesampingkan itu atau yang ini lebih penting, yang ini nanti juga akan ngikut. Enggak juga. Berarti dua-duanya itu seni dan interpretasi yang membawa kepada iman itu benar-benar harus sejalan. Iya, sejalan. Oke. Kita tahan Bu ya. Iya, baik. Sahabat RPK, kita kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Yamugar On Air di RPK. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses. Ini mie sukses isi 2. 2-3 aku suka makan mie sukses bareng Neng Wika. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes. Wah iya, kremesnya bikin lagi. Yang rasanya meriah ada. Kari ayamnya rame rempahnya, meriah. Gurih karinya berasa. Harganya? Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes. Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang. Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh. Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2 dari Wings Food. Aduh. Udah bunyi kan ya? Pengumuman. Sahabat RPK, udah tahu belum soal aplikasi streaming RPK FM? Sini, dengerin. Saya mau kasih tahu. Jadi, kalau sahabat RPK mau keluar kota, keluar negeri, tapi tetap mau dengerin RPK, caranya gampang. Buka Google Play Store, ketik RPK FM, huruf besar semua ya. Terus download deh. Begitu udah ketemu, downloadnya diklik ya. Sekali lagi nih, ketik RPK FM di Google Play Store supaya bisa ngikutin semua siaran RPK kapan aja, dimana aja. Udah ya, saya mau pergi dulu. Jangan lupa loh semuanya sahabat RPK harus ke aplikasi RPK FM ya. Udah ini mic-nya gimana nih, nempel terus. Halo, aduh panitianya mana ya? Aduh. 96.3 RPK FM. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tunaikan doa bagi bangsaku, berkatilah, amin. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tunaikan doa bagi gereja, berkatilah, amin. Ya sahabat RPK, masih bersama Yamugar On Air di RPK, talkshow hasil kerjasama antara Yayasan Musik Gereja Indonesia dan Radio Pelita Kasih. Kita masih di paduan suara gereja antara seni, iman, dan pelayanan bersama Ibu Ika. Saya lagi-lagi 2 SKS kuliah. Bu, paduan suara di gereja. Tadi kan Ibu bilang bahwa paduan suara gereja sebaiknya ada di setiap ibadah, karena fungsinya adalah membantu umat untuk
menghayati puji-pujian, menghayati. Nah, ini tidak termasuk tim musik dong berarti ya? Paduan suara ini tidak tergabung dalam tim musik, atau dipandang sebagai gimana nih melihat paduan suara yang berkaitan satu ini, berkaitan sama satu yang lain. Tapi apakah itu tergabung dalam tim musik kah, atau dia berdiri berdiri sendiri? Kalau paduan suara diiringi oleh pemusiknya, berarti satu kesatuan kan? Oke. Ya. Nah, paduan suara itu kan, satu paduan suara itu minimal isinya berapa sih, Bu? Paling minimal. 20 lah. 20 orang. 20 orang ini kan beda-beda nih, Bu. Beda-beda maksud dan tujuannya masing-masing. Beda kepala ya. Beda kepala kan pada akhirnya gitu kan. Nah, mungkin saja ada yang pengen tampil, mungkin saja ada yang sudah menghayati dan segala macam gitu. Nah, ini gimana? Atau mungkin saja ketika ada satu tampil atau di depan melayani pada saat ibadah, mungkin saja ada yang sedang down motivasinya dan segala macam. Itu bagaimana caranya supaya bisa dalam satu kesatuan yang utuh, kemudian bisa berfungsi dengan baik. Tadi fungsi paduan suara itu, ini kan 20 orang nih minimal nih. Beda-beda nih, Bu. Itu gimana, Bu? Iya. Misalnya 20 orang dengan 20 kepala, dengan 20 keinginan, dengan 20 motivasi, dengan 20 masalah, dengan banyak hal. Iya. Itu seninya ya. itu termasuk seni. Itu termasuk seninya. Oke. Bahwa kebersamaan itu tidak hanya bersama-sama nyanyi, tapi bersama-sama bertumbuh di situ. Wow. Kan menyanyi paduan suara kan tidak sendiri tentunya, tidak boleh menonjolkan diri. Nah, itu dia. Itu pertanyaan selanjutnya sih sebenarnya, cuman ya oke. Oh iya, berkaitan soalnya. Iya. Nah, dari prosesnya, dari latihannya itulah teruji di situ. Dari latihan, setiap saya melatih itu, misalnya satu orang misalnya masih kesulitan ya untuk belajar nada itu, kemudian dia salah-salah ya. Terus ada tuh yang sebelahnya tuh marah-marahin gitu. Itulah disitulah belajarnya. Saya menyampaikan bahwa kita harus saling mendengar nih. Kalau kita yang satu benar, ya kita dukung, bukan kita masalah-salahin gitu kan. Disitulah satu sama lain bisa saling mengingatkan, bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung, bisa saling belajar. Ya, itulah seninya paduan suara, menyanyi bersama, tapi satu sama lain itu sangat bergantung sebenarnya. Jadi misalnya yang sebelah kiri, biar aku nggak terpengaruh ya, tutup kuping. Jangan, justru mendengarkan sebelahnya. Oke. Menahan diri juga. Misalnya vokalnya sudah terlalu kuat, terlalu kuat. Tapi karena kita untuk harmonisasi yang baik, gak mungkin dong menonjol. Kalau dia yang menonjol sendiri, namanya dia yang nyanyi, yang lainnya jadi backing vokal. Jadi ini bukan paduan suara jadinya gitu kan. Jadi tolong Bapak, Ibu atau Saudara kurangi volumenya. Kurangi volumenya. Terus yang sebelah sini mendengarkan. Mendengarkan sebelahnya gitu. Sebenarnya sih itu yang paling sulit sih, Bu. Nah, belajar untuk mendengarkan. Iya, belajar mendengarkan. Orang yang bernyanyi di sebelah kiri, sebelah kanan itu yang paling sulit. Iya. Belajar yang sulit memang belajar mendengarkan sih, ya, iya kan? Iya. Tapi disitulah kita bisa bertumbuh. Kalau kita kekeh dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, nggak akan jadi jadinya. Disitulah paduan suara itu justru bisa menolong kita. Ketika misalnya pas saat itu lagi down, tapi kita tetap mau ikut latihan, terberkati pasti situ.
bertemu dengan yang lainnya, bertemu dengan pujian yang kita latih bersama. Di interpretasi lagu itu, Tuhan bisa menolong lewat situ gitu. Dan peran paduan suara itu sebagai pelayan itu tidak main-main. Pelayan Tuhan yang menolong perjumpaan. Benar-benar. Setuju saya gitu. Perjumpaan umat mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam ibadah. Saya tuh dari tadi ini Bu, mencoba mengingat-ingat. Ya. Ketika dulu diajar sama Ibu di kelas, saya mencoba mengingat-ingat. Diajar atau dihajar ya? Kayaknya dua-dua tidak terpisahkan deh itu Bu. Jadi gini, saya ingat dulu, saya tuh adalah orang yang, gak mau terganggu. Lagi baca nih, ntar dulu deh, jangan gitu. Nah itu tentunya bukan saya doang nih, ada banyak apologi nih. mencari teman pada akhirnya kan, mencari teman. Tentunya ada yang seperti itu pada kenyataannya mungkin. Nah itu caranya adalah belajar mendengarkan tadi itu. Iya, terus saya akan selalu ingatkan, jangan sendiri, kita nggak nyanyi sendiri gitu. Jadi kita harus mendengarkan sebelahnya. Kalau kita punya kemampuan lebih, ya kita bantu gitu yang sebelahnya. Bukan ini salah nih, jangan gitu. Bisa kabur orang gitu. Iya. Punya pengalaman mengajar di gereja kecil, gereja lokal atau jemaat kecil nggak Bu? Iya, pernah. Bisa diceritain? Mau gereja kecil, gereja besar ya, sama aja sebenarnya ya. Ya, unik-unik ya. Tantangannya juga ada gitu ya. Iya. Jadi di setiap mau gereja kecil, gereja besar, tantangannya, nanya tantangan atau kendala atau tantangan sih Bu, tantangan yang dihadapi sih. Maksudnya apa ada sesuatu yang sulit ya? Yang sulit atau yang menarik gitu? Oh, iya. Tantangannya sebenarnya sama ada pada prosesnya. Prosesnya ya, proses pembinaannya. Dalam hal ini latihannya. Jadi yang berhadapan dengan kebiasaan di gereja tersebut. Itu dia ya Bu ya. Iya, kebiasaan apa? Kebiasaan kurang disiplin waktu misalnya. Iya lagi. Kebiasaan latihan dadakan tadi. Iya. Kebiasaan meremehkan sebuah lagu. Ada. Oh ya? Oke. Ada. Ya, entah itu kebiasaan atau bukan, tapi sering sih soalnya dilakukan. Sering lagunya, ya Bu ya? Iya. Lagunya udah tahu lagunya. Udah tahu jadi. Iya juga ya. Kalau sudah tahu, berarti kita alihkan ke ini nih, interpretasi. Ya. Terus biasa udah tahu kan lagunya kayak seperti apa, lagu yang sudah tahu itu. Coba nyanyikan. Nah, ketika mereka nyanyikan, kemudian langsung saya beritahu bahwa kebiasaan yang ini keliru. Karena terbiasa, misalnya lagu itu sudah terbiasa dinyanyikan, tapi terbiasa salah kan? Ada yang begitu, terbiasa salah di kidung jemaat. Biasanya nyanyi begini kok. Nah, ini perlu diluruskan. Saya bilang gitu, jangan sampai akhirnya jemaat juga salahnya keterusan. Nah, tugasnya kita membetulkan itu. Misalnya not yang ini salah. Biasa ada beberapa lagu di kidung jemaat juga. Iya. Nyanyinya salah. Ada. Saya setuju dengan itu. Ada ngaku. Dan biasanya itu mungkin enak gitu ya. Dan keterusan. Keterusan pada akhirnya gitu ya Bu. Harus diluruskan. Aduh, merasa saya nih gitu kan. Baik sahabat RPK, jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Tetap di Amuger On Air di RPK. Marilah
hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Baik sahabat RPK, masih di Yambugar on air di RPK, dan kita masih ngobrolin paduan suara gereja antara seni, iman, dan pelayanan. Sebelum ke Ibu Ika, saya mau baca dulu nih. Ini pendengar setia Yambugar on air di RPK nih, karena selalu ada Bu. Wah, Selalu ada luar biasa. WhatsApp-nya untuk mendukung. Terima kasih, shalom, selamat malam Ibu Marce. Aku juga senang karena terlibat dalam paduan suara. Ada kekuatan, berkat rohani, juga menambah energi positif dalam memuji Tuhan. Mari terus menyaksikan kebaikan Tuhan melalui pujian. Maju terus dalam Tuhan untuk kita semua. Amin. Luar Amin. biasa Bu Marce. Luar biasa. Luar biasa nih. Itu dia. Seperti tadi Ibu bilang, ada kekuatan, ada berkat rohani. Kadang-kadang yang satu dari 20 orang kepala yang datang mungkin lagi down, ketemu sama anggota paduan suara yang lain, dapat berkat rohani, dapat kekuatan juga gitu ya Bu ya. Betul sekali. Nah, menuju ke pertanyaan saya yang berikutnya sebenarnya begini. Kalau di gereja-gereja mainstream, di gereja-gereja yang sudah stabil, itu paduan suara mungkin seperti tadi Ibu yang pertama bilang bahwa Ibu mengalami paduan suara dari semua usia, semua kalangan. Nah, ternyata ini menurut riset abal-abal saya ya Bu ya. Riset kecil-kecilan, paduan suara ini menjadi anggota paduan suara itu di gereja, bukan di universitas misalnya. Kalau di universitas mungkin ada ekskulnya ya. Tapi kalau di gereja kayaknya anak-anak muda kok tidak tertarik ya. Itu gimana caranya Bu? Untuk paduan suara di anak-anak muda ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, saya pernah juga melatih paduan suara anak-anak ya. Anak-anak biasa banyak tuh. Iya. Banyak karena naik ke remaja mulai berkurang tuh. Oke. Berkurang tapi ada. Ada. Ya. Jadinya dibentuklah vokal group, bukan paduan suara. Karena lebih kecil. Lebih kecil dan lebih fleksibel ya kalau vokal group ya, untuk aransemennya, untuk pembagian suaranya gitu. Nah, alangkah baiknya meskipun tidak ada paduan suara misalnya yang besar, tetap ada wadah itu untuk pelayanan pujian. Jadi dengan gaya anak muda, kalau bilang gaya anak muda dengan karakteristik anak muda, bisa lebih eksplor di situ. Jadi tidak selamanya harus berbentuk paduan suara yang minimal 20 orang tadi itu. Iya,
saya juga melatih ada paduan suara juga tidak 20 orang sih, kurang dari 20 orang. Tapi namanya paduan suara. Karena memang ada pembagian suaranya yang juga aransemennya untuk menciptakan harmonisasi itu gitu. Jadi tetap paduan suara. Atau mungkin karena males baca not kali Bu ya? Anak-anak muda sekarang kan males banget baca not. Anak muda siapa nih yang malas? Anak muda ini kan, Anda. Iya. Nah juga kalau di sekolah kan juga belajar musik ya, belajar not ya. Iya. Ya itu justru karena mereka juga dibekali mungkin di sekolah dengan teori musik, jangan putus gitu. Harusnya di gereja juga ada pada itu. Jadi mau nggak mau yang males itu, misalnya saya yakin nggak semua males gitu kan, misalnya ada yang bertekun dengan musik itu juga bisa ada wadahnya begitu. Nah ketika temennya yang suka musik kemudian mau belajar dan berlatih notasi dan segala macam, anak-anak remaja itu kan juga pertemanannya, kedekatan pertemanan itu kan kental sekali ya. Betul. Jadi kalau misalnya grupnya ini suka musik, yang lain pasti ngikut gitu. Jadi gengnya atau aku mau ikut kalau kamu juga ikut. Biasanya gitu kalau ada lu, gue ada deh ikut ya gitu. Dari situ, nah wadahnya nih harus ada gitu. Kalau nggak ada, ya bagaimana? Jadi kayak lost. Iya. Berarti dari segi itu dari segi yang satu. Dari segi yang lain, gereja juga punya tanggung jawab penting, tanggung jawab besar untuk menyediakan wadah itu. Iya. Kita lihat di kebutuhannya di gereja itu. Misalnya kalau memang sedikit orang, tapi tetap bisa dibentuk, nggak apa-apa dari vokal grup dulu. Ada wadahnya. Dari yang sedikit orang itu misalnya trio, kuartet, nanti quintet, nanti bergabung jadi vokal grup, nanti kalau banyak jadi paduan suara yang kalau latihannya rutin nggak dadakan tadi lo ya. Iya, itu dia masalahnya kan pada akhirnya terbentur pada kita mau latihan rutin atau mau dadakan atau hanya untuk karena event dan segala macam gitu. Kadang-kadang kan yang membuat dalam tanda petik malas adalah aduh malas banget nih datang ke gereja rutin untuk latihan paduan suara dan segala macam misalnya contoh, atau untuk latihan vokal grup rutin, itu pun ya banyak yang nggak datang juga pada akhirnya gitu kan. Ya mungkin event atau hari-hari besar, acara besar itu bisa jadi semacam pancingan ya dalam tanda kutip untuk mengumpulkan dulu. Tapi kemudian setelah acara itu selesai tetap ada wadahnya dan tetap dikasih peran. Jadi nggak hanya latihan-latihan, misalnya ada target gitu, misalnya satu bulan latihan, kita kasih kesempatan nih untuk melayani di ibadah remajanya, pemuda atau keluar misalnya keluar gereja yang lain. Berarti kan memang harus istilahnya dituangkan dalam sebuah program atau sebuah kurikulum pembelajaran yang yang tetap dan punya target gitu ya. Iya, punya target gitu. Gereja punya PR besar tuh kalau begitu. Betul sekali. Ya, memang. Karena perannya juga besar. Iya betul. Betul. Karena kalau ngomongin tentang paduan suara misalnya, kebanyakan paduan suara kan ibu-ibu. Ibu, ya. Yang paling antusias tuh. Ibu-ibu. Ayo latihan. Balik-balik lagi seperti tadi kita obrolkan di awal, kebenturnya nanti mikirin kostum, ya kan, mikirin berdiri di mana dan segala macam. Tapi yang menjadi menarik adalah ketika ibu bilang gereja punya tanggung jawab besar dan penting untuk mempersiapkan hal ini, gitu Bu. Iya. Termasuk nanti pada akhirnya remaja dan pemuda bisa melihat contoh itu. Benar nggak sih Bu? Betul. Contoh itu gitu. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya sebuah gereja mau dari nol, itu pertama kali yang harus dilakukan apa Bu? Orangnya dulu.
Ada nggak? Iya, orangnya. Oke, orangnya udah ada lah, taruh. Nggak ada orangnya gimana? Iya juga ya. Aduh. Oke. Yang pertama ya. Ya, oke. Ada orangnya dulu apa enggak? Ada orangnya. Kalau orangnya udah ada. Pemilihan lagu atau langsung ke pemilihan lagu dulu atau kumpulin dulu terus ngobrolin, karena kalau terlalu banyak ngobrol juga terlalu banyak rapat meeting, kita mau latihan kapan gitu juga atau gimana? Oh, kalau sudah ada anggota paduan suaranya ya langsung kita berlatih. Langsung berlatih justru. Berlatih. Tapi berlatihnya kan ada tekniknya ya, nggak langsung belajar lagunya, tapi juga mempersiapkan pemanasan. Iya, saya dulu pemanasan juga. Nah, itulah tantangan juga ya. Pemanasan itu tantangan sekali. Banyak, apalagi yang rutin nih. Ngapain sih vokalisi apa gitu, untuk apa? Tapi ketika kita bertahan dengan melakukan itu selalu, nanti pada saatnya pasti, saya bilang ya, pasti akan merasakan manfaatnya. Kalau rutin dan kalau melakukannya terus, akan merasakan manfaatnya. Beda pasti. Beda dengan yang langsung, oh ini mau lagu apa, ini langsung latihan nyanyi. Itu beda hasilnya, nggak akan mengkhianati prosesnya. Iya, lagi-lagi itu saya. Ya. Tertegur berapa kali ya. Oke, jadi ada tahapan, ada proses, ada yang harus dipersiapkan. Pada intinya adalah paduan suara itu sesuatu yang dipersiapkan dengan benar-benar dan dilakukan dengan konsisten. Konsisten loh ya. Oke, satu hal terakhir yang mungkin Ibu bisa sampaikan kepada anggota paduan suara yang sudah konsisten. Yang sudah konsisten ya. Ya. Apa tuh? Untuk rekan-rekan semuanya. Kata terakhir nih, bukan? Iya. Yang sudah terlibat dalam paduan suara sampai detik ini, bersyukurlah dulu. Oke. Bersyukur untuk apa? Untuk karunia bernyanyi yang Tuhan berikan itu, yang tidak main-main perannya. Iya, betul. Tidak main-main perannya dalam pembinaan iman. Ya. Saya katakan tidak main-main. Karena itu ungkapkanlah syukur itu dengan apa? Dengan tekun, disiplin menjalani proses latihannya. Ya. Olah vokal, olah rasa, interpretasi lagu, hingga tersajikanlah paduan suara yang menyentuh iman. Tetap intinya pertama bersyukur dong. Bersyukur dan itu tetap karunia yang tidak main-main. Karunia dan fungsi yang nggak main-main tadi itu. Luar biasa. Privilege ya. Privilege. Oke. Terima kasih Ibu Ika untuk sebuah teguran. Selama 1 jam saya merasa ini saya harus bertobat. Yang saya bilang, saya juga mengalami itu, saya juga tertegur, saya dikuatkan juga gitu. Terima kasih sahabat RPK sudah bersama kami selama 1 jam ke belakang. Terima kasih Radio RPK sudah memberikan kesempatan untuk talk show ini. Terima kasih Yamugar. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap setia bersama kami, Yamugar On Air di RPK. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.